kita harus mulai dari statementnya waktu itu Om Rafa. Diceritakan seperti ini. Bentar saya cari dulu bentar guys. Tentang emas. Tentang emas. Ini yang perlu kita pahami gitu. Supaya mindset kita benar. Kita punya pemahaman apa itu emas. Sehingga kita nggak misleading. Kita merasa nggak kayak dibodoh-bodohi market gitu ya. Kena SL mulu. Kena terus-menerus lah seperti yang kalian alami gitu secara trading ya. Dan saya juga nggak mau bahwa kalian menggunakan momen trading ini sebagai momen untuk kalian itu gambling kayak gitu. Jadi kita akan belajar Chopta hari ini. Chopta bukan metode saya. Ini adalah metode yang pasti bukan metode saya. Oke, saya juga belajar di sini, tapi saya di sini mau membagikan pengetahuan yang saya pahami supaya kalian juga bisa sama-sama belajar. Namanya hukum Chopta gitu. Metode Chopta ini menggunakan namanya hukum keseimbangan gitu. Jadi apa sih diseimbangin? Ya yin and yang gitu. Jadi bentuknya pasti akan kayak gini. Dia akan menyeimbangkan gitu. Makanya tadi dibilang bahwa kalau dalam satu time frame kita ngomongin dari yang besar hingga ke yang kecil itu semua dibagi dua. Mungkin teman-teman bingung kan? Kenapa sih kok ada penyebutan kata busur, penyebutan kata target? Bahkan tadi siang ada yang ngomong, kenapa sih nggak pakai bahasa yang udah familiar di telinga teman-teman gitu ya? Apa? Retracement lah, pullback lah gitu. Namanya setiap metode pasti punya terminologi masing-masing kayak gitu. Dan namanya sebenarnya sama aja. Jadi ini masalah kayak bukan soal namanya, tapi konsepnya. Kita memahami konsepnya. Kita mesti belajar memahami apa maksudnya gitu. Karena percuma aja kita mau paham berbagai macam nama terminologi kalau kita nggak memahami. Nah, ini yang menjadi sebenarnya faktor ya yang menentukan nanti ketika kita menganalisa, kita paham nggak mau itu metodenya smart money concept, mau metode support resistance, atau supply and demand. Sebenarnya kan pada dasarnya sama aja ya kan. Nah, di sini Chopta itu mulai dengan satu hukum keseimbangan namanya. Artinya apa? Apa yang naik pasti akan turun, apa yang turun pasti akan naik kayak gitu. Kalau kita ngelihat di Oktober, oke. Nah, ketika di Oktober gitu ya, kita ngelihat ini mana ya? Nih, Januari 2021 deh. Nih, Januari 2021 ya. Kita ngelihat nih 2021 ini dia, ini opennya di sini ya, guys. Oke. Nggak kelihatan lagi. Itu open 2021. Oke, kita ngelihat sekarang open 2023 di mana? Januari open 2023. Kita ngelihat, kalian ngelihat ini, oke? Kalau kita perhatikan, dia open di sini, dia naik ke sini, dia ke sini lagi, dia close di sini. Kalian bayangin, sejauh apapun gold itu berangkat, oke? Dia akan kembali ke harganya. Ini yang kita sebut hukum keseimbangan, oke? Ini ada nanya nih, Chopta stands for, Chopta adalah company owner program trading and help. Coba bayangin ya, namanya aja udah membantu. Kita lihat ya ini teman-teman ya, ini buka opening nih, ini open, ini aduh coba mau saya mental. Ini tunggu mana? Kok ini sih? Kok gini sih salah? Ini nih. Ini adalah opening Januari 2022. Oke. Kok center. Oke. Ini adalah opening Januari 2023. Jadi ini yang kita lihat bahwa oh ternyata sejauh manapun gold berangkat dia akan pulang ke situ lagi. Oke, ini akan kita terapkan ya teman-teman. Di sini kita ngelihat bahwa kalau misalnya tadi kan udah dijelasin juga ya bahwa konsep yang tadi dibahas ya kan ada keseimbangan gitu ya. Yang tadi gambarnya itu kalau di grup itu teman-teman ada yang kayak bentuk gini kan, bentuknya begini ya. Itu bisa berlaku di setiap time frame. Dari mulai yearly sampai hourly.
Dan kita kan mengenal bahwa di namanya pergerakan market itu selalu ada yang namanya ada secondary reaction, ada primary reaction. Oke? Sama kayak kita kalau di Chopta itu disebutnya ini busur, ini target. Kenapa menggunakan analogi busur dan target? Sama seperti kita mau melemparkan panah. Oke? Untuk panah itu bisa melaju jauh, dibutuhkan busur untuk menarik. Oke? Dan busur itu nggak mungkin lebih panjang daripada targetnya. Ya kan? Konsepnya itu yang mau kita pahami, bahwa mau itu namanya secondary reaction, mau itu namanya pullback, mau itu namanya busur, sama. Tapi kita memahami konsepnya. Apa yang terjadi ketika kita melihat candle-candle ini di market, candle-candle di market. Ini konsepnya. Jadi di sini kita ngelihat di sini ada busur, di sini ada target. Oke, di sini ada busur, di sini ada target. Di sini ada busur, di sini ada busur, di sini ada target. Ini balik lagi. Kalau kita ngomongin, oke, dari ngomong satu hukum keseimbangan, ini kan ada 1 tahun, oke. Nah, 1 tahun, kalau kita tadi mengenal namanya konsep ada busur, ada target, berarti untuk bisa seimbang, semuanya itu akan dibagi 2, oke. 1 tahun kita punya 2 semester, oke. 1 semester kita punya 2 quarter, oke. 1 quarter kita punya 3 bulan, oke. 1 bulan kita punya 4 minggu, ya. 1 minggu kita punya 5 hari, 1 hari kita punya 3 sesi trading market, oke. 4 jam kita punya 2 kali H2, atau kalau misalnya nggak familiar dengan 2 kali H2, berarti kita bisa pakai 4 kali H1. Ya, udah cukup dari sini aja. Nah, dari masing-masing ini, oke, dari masing-masing ini, artinya kita akan turunkan. Berarti kalau 1 tahun, maka time frame 1 tahun, maka semester 1 busur, semester 2 target. Gitu ya. 1 semester, maka quarter 1 busur, quarter 2 sama dengan target. Oke. 1 bulan, maka 2 minggu, week 1, week 2 busur, week 3, week 4 target. Oke. 1 minggu, maka 2,5 hari. Berarti Senin, kelewatan. Tunggu bentar. 1 quarter, maka 1,5 bulan busur, 1,5 bulan target. Ya. Jadi kalian harus paham dulu ini konsep kesetimbangannya. Gitu. Jangan kayak yang ngerti, tapi nanti pas diaplikasikan ini akan sangat berpengaruh gitu dengan bagaimana cara kalian menganalisa. Oke? Week 1, week 2, week 2 target 1 minggu, maka Senin sampai setengah Rabu adalah busur. Setengah Rabu sampai Jumat adalah target. Oke? Sama. 1 hari, maka Asia sampai setengah Eropa sama dengan busur. Setengah Eropa sampai US sama dengan target. Oke. Kalau H4, maka 2 jam 2 kali H1 sama dengan busur. 2 kali H1 selanjutnya adalah target. Oke. H1 juga sama. Dibagi 2. Jadi konsep ini yang akan kita terus bagi 2 sampai kalian hafal. Oke, karena konsepnya selalu ada yang namanya busur, ada namanya target. Ada yang namanya busur, ada namanya target. Oke? Untuk bisa bergerak, harga harus membuat busur dulu. Oke? Untuk membuat target, untuk mengejar target yang panjang, harga harus membuat busur dulu. Makanya ketika kalian bilang,
wah, dia harganya candle impulsif ya. Harga tidak akan terus-menerus turun, harga tidak akan terus-menerus naik. Pasti akan ada waktunya pullback. Itu yang harus kalian pahami. Kayak gitu. Jadi jangan FOMO ketika ngelihat candle panjang-panjang. Karena ketika kalian FOMO, disitulah jurang kematian kalian. Ya, disitulah jurang kematian kalian. Jadi jangan sampai kalian FOMO gitu. Karena kalian lihat ya, ini turun, pasti dia akan naik. Nah, setelah kita tahu ini namanya hukum keseimbangan ya, jadinya ya, pasti selalu akan seperti itu kayak gitu loh. Dan kita ngelihat bahwa ternyata apa, ketika semuanya ini berkorelasi, ini akan membentuk sebuah alur cerita. Makanya di Chopta juga kita mengenal namanya hukum jika. Gitu. Nah, hukum jika ini akan, kalau tadi barusan sebelum kita live ya, itu udah dijelasin tuh gimana cara membuat koran gitu. Lucu ya. Bahasanya lucu-lucu tau guys. Jadi penggunaan terminologinya itu terminologi yang lucu-lucu, yang seharusnya bisa membuat kalian tuh jadi cepat mengerti dibandingkan pakai bahasa yang susah-susah gitu. So thanks to para founder-founder Chopta ya, yang udah memberikan metode yang sebenarnya bahasanya tuh sangat simpel sekali. Gitu. Oke? Nah, dari tadi kan kita udah punya nih satu sekarang ini ya. Nah, sekarang kita punya namanya nih hukum jika gitu. Oke, hukum jika. Jadi kalau tadi kita memperhatikan, kalau namanya metode Chopta itu kita menggunakan acuan. Acuannya apa? Acuan OHLC. Kalian tahu ya OHLC ya? OHLC. Ini kalau kalian perhatikan nih ada di sini nih. Nih guys. Ini ada di sini nih. Nih yang ada di sini nih. Setiap candle, ya kan? Setiap candle yang terbentuk, mau itu dimanapun, mau itu candle time frame 1 tahun, candle time frame 1 bulan, 1 minggu, 1 hari, 4 jam, 1 jam, 30 menit, 15 menit, sampai 1 menit, sampai 1 detik. Itu pasti akan ada harga opennya, titik high-nya, titik low-nya, titik close-nya gitu. Makanya kalau misalnya kita perhatiin semua candle pasti akan mencakup 4 ya, OHLC. Open, high, low, close. Itu yang akan menjadi patokan kita dalam kita menentukan gitu. Makanya di sini yang diperhatikan oleh Chopta adalah satu, gimana kita bisa mengetahui mapping dari setiap harga open, setiap harga high-nya, dan setiap harga low-nya. Ini akan kita bandingkan antara open yang saat ini dibandingkan dengan open yang sebelumnya, di time frame sebelumnya. Dan ini berlaku di semua OHLC ini. Ini akan kita bandingkan. Open now, tambahin deh biar ingat ya. Open before, high before, dan low before. Oke, ini berlaku nih. Ini berlaku di setiap time frame. Oke, berlaku di setiap time frame. Jadi ketika kalian membandingkan, oke, harga open sekarang sama open before, oke. Ini time frame-nya apa? Time frame daily. Ya, berarti kita membandingkan daily dan daily. Jangan dibandingin open monthly sama open daily. Itu namanya membandingkan Apple sama Advan. Oke, nggak nyambung gitu loh. Oke, jadi kalian harus memahami setiap time frame dibandingkan dengan time frame yang sama. Contoh, oke. Contoh kita bandingkan ini lihat ya. Nih, kita lihat tadi kan kita udah bandingkan. Ini kita time frame monthly ya guys. Jadi satu candle ini mencerminkan harga 1 bulan. Di sini kita ngelihat ini harga open Januari ada di 1795. Oke. Harga mana sih ini kan ya? Kita ngelihat di atas. Harga opennya 1828. Januari kan? Iya, 1828. High-nya berapa? 1853. Oke. Low-nya 1780. Nah, kalau ketika kita ngelihat bahwa bandingkan dengan open di Januari 2023. Opennya di 1823. High-nya di 1949. Low-nya di 1823. Oke, jadi dengan
konsep itu kita mau gue nggak salah kan nih, bener kan? Ini kan open Januari kan? Open Januari di atas ya, ini nih open Januari. Maaf. Salah. Ini coy open Januari. Aco gue. Maaf. Nah, berarti kan kita ngelihat ya di sini ya. Open Januari 2022 itu lebih tinggi. Open Januari 2022 lebih tinggi daripada Open Januari 2023. Oke. Sekarang kita mulai belajar hukum jikanya gitu. Jadi di sini kita ngelihat bahwa kalau sekarang kita anggaplah kita lagi ada di awal 2023 ya, teman-teman ya. ON. Jadi kita ngomong yearly ya, oke. Open now-nya itu adalah 1822. Sedangkan OB, open before-nya itu 1827. Gitu ya. Berarti kita ngelihat hukum jikanya. Jika nih ya. Jika ON lebih kecil daripada OB, maka jika yearly ON, maka hukum jikanya adalah down. Oke. Pusing? Iya, bagus, nggak apa-apa. Kalau pusing berarti kamu mencoba untuk memperhatikan dan mempelajari. Oke. Jika yearly ON-nya, open now-nya lebih kecil daripada open before-nya, maka hukum jikanya down. Oke. Nah, kita turunin lagi ke tadi nih guys. Nih, kita udah punya di sini ya, tadi ya nih. Nih, ingat ya, ini ya. Tarik lagi ke atas nih, ini kepake, oke? Nih, ini kepake nih guys, nih. Oke, jadi kita tahu nih, jika yearly, oke, ON lebih kecil daripada OB, maka hukum jikanya down. Maka kita ngelihat hukum jika itu yearly down, oke? Sebelum menuju ke sana, kita gambarkan. Tapi kalau misalnya jika yearly ini ON lebih besar daripada OB, maka hukum jikanya up. Bedanya apa? Kita gambarkan supaya kalian paham, oke? Saya gambarkan sebentar guys. Nih. Kok gini? Salah cuy, maaf. Nah gini ya, oke. Ini kalian perhatikan ya. Ini kan harga open. Oke. Anggaplah ini belum ada ya. Ini belum ada ya. Nih, ini belum ada nih. Nih. Ini open, sini kita kasih nama. Ini adalah open. Anggaplah 2022 ya. Open Januari 2022. Open Januari 2022. Di sini harganya, oke. Kemudian pas 2023 ini kan closing gini, misalnya closing begini ya. Closing nih. Nah, di sini karena ini closingnya di Desember 2022, terus kita harus ini opennya di sini nih gitu ya. Berarti di sini kita ngeset harga. Ini adalah open Januari 2023. Maka dengan gambar seperti ini, oke, dengan gambar seperti ini, artinya open now, oke, ON, open now, lebih besar daripada open before. Ketika kita lihat open now lebih besar dari open before, maka ada possibility bahwa harga akan meneruskan pergerakannya ke atas. Itu konsepnya. Tapi untuk harga bisa meneruskan pergerakannya ke atas, tetap saja ada namanya hukum keseimbangan, ya kan? Ini kan harga ekspektasi gini ya, nih lanjut ke atas nih, oke? Tapi untuk harga itu melanjutkan, ini kan awalnya begini, oke? Untuk harga bisa melanjutkan harganya ke atas, maka tetap aja dia pasti akan membuat busur dulu, baru kemudian dia akan tembak ke atas. Sejauh
apa ini patokan terbangnya? Nah, ini ya tugasnya kita memetakan lagi. Tadi kan kita bilang ada open, high, dan low kan. Itulah yang jadi patokan kita. Nih, kita kan gambar di sini. Ini adalah high Januari 2022. Ini adalah low Januari 2022. Oke? Nah, kalau tadi kita udah bilang bahwa 1 tahun, semester 1-nya berarti busur, semester 2-nya target. Oke? Tanpa kita panjang lebar menurunkan sampai ke time frame lebih kecil. Oke? Saya cuman anggap pokoknya kita ngelihat bahwa harga semester 1 ya kan, dari ini kan harga opennya nih ya di sini ya, dia akan bentuk busur dulu. Oke, busurnya akan sejauh mana? Busurnya akan sejauh dari harga di sini, nanti akan ada yang namanya harga pivot, itu adalah harga tengah-tengah. Oke, pivot. Kemudian nanti biasanya di atas low before, low-nya ini akan ada namanya support kan. Pasti akan ada support ya guys ya. Oke, ingat ada support ya. Ya, mungkin ada support di sini. Kita anggaplah support di sini. Support di sini. Oke. Kemudian biasanya di sini akan ada resistance. Oke. Resistance. Di sini akan ada high. Jadi kita bisa bayangkan harga dari harga opennya di semester 1, dia akan turun dulu ke bawah antara dia kunjungin pivotnya atau mungkin tabrak sampai batasnya terakhir S1 support selama di bawah di atas dari low before, low-nya Januari 22. Karena dia hukumnya up, maka dia tidak boleh break low before-nya. Gitu ya. Ini. Oke. Targetnya mana? Ya break high before-nya. Kan namanya juga melanjutkan pergerakan ke atas. Jadi tabrak ke sini. Kira-kira kayak gitu. Sehingga nanti harga itu akan bentuknya kayak gini. Ini kayak gini. Oke. Dia akan turun dulu ke bawah. Baru dia akan lanjut lagi ke atas. Oke. Gitu. Close-nya kemana? Kan kalau kita ngikutin candle live ya. Misalnya gini. Dia akan turun ke sini dulu. Kemudian dia menyisakan shadow, udah dibawa ke atas, break begini. Kemudian apakah dia akan begini? Bisa jadi, ya kan? Tapi probably mungkin dia akan selalu pullback begini. Nah, ini konsep kalau hukumnya up. Kalau hukumnya down, tinggal dibalik aja. Karena konsepnya sama. Berarti batasannya apa? Kalau hukumnya down, berarti tidak boleh break high-nya untuk bisa melanjutkan perjalanan ke bawah. Oke, di situ kita akan turunin. Balik lagi dari hukum yearly, contoh ya, kita ngambil hukum yang yearly 2023. Oke, sekalian nanti saya akan kasih kalian PR ya untuk bisa melakukan ya, supaya ngetes kalian paham atau kagak. Oke, di sini kita lihat, oke, yearly 2023 ON lebih kecil daripada OB, maka hukum jika down. Maka di sini kan semester 1 berarti kan busur atas. Oke. Semester 2 maka akan kerjakan tugas target bawah. Betul nggak? Cara mencari support, resistance, dan pivot gimana, Dang? Pakai tabel RPS aja. Ini PR pertama ya. Nih, lihat nih, perhatikan ya. Ini yearly 2023 ONOB. Ini kan kita ngelihat nih. Karena open now-nya yearly berapa tadi? Ya kan? Ini kan 18.7, sekarang 18, bukanya awal tahun ini 18.22. Oke, maka tugasnya semester 1 adalah harus kejar busur atas. Oke. Kemudian semester 2 tugasnya adalah ngejar target bawah. Karena down, busur, target. Oke. Semester 1 busur atas, semester 2 target bawah. Oke, berarti dari semester kan jika semester 1 up, hukum jikanya up. Jika semester 1 hukum up, maka quarter 1 akan busur bawah. Quarter 2 akan target atas.
Tapi kemarin semester 1 apa sih? Coba kita lihat, bentar tunggu. Sekalian lah kita. Ini cara ceknya guys. semester Juni. Nah, nih. Ya kan? Sekarang kita mau cek kan. Semester 1, ya kan? Iya kita lihat nih, semester 1. Nah, semester 1. Semester 1 kan artinya semester 1 itu adalah ON-nya adalah ini. ON-nya adalah ya yearly kan? Berapa tadi? 1822 ya. Maka OB semester 1 adalah Juni 2022. Juli 2022, sorry. Juli 2022 adalah gak kelihatan lagi. 1807. Oke. Maka hukumnya adalah apa? Hukumnya apa? Up. Kenapa up? Karena ON lebih besar daripada OB ya. Q1 tugas busur bawah. Q2 tugas target atas. Tuh udah pinter. Dari semester turunin lagi. Jadi kalau di sini semester satunya kan semester 1 ini kan dibilang busur atas ya. Berarti semester 1 Q1 tugas busur bawah. Nah, Q1 ini kan terdiri dari 3 bulan ya. Maka Januari sampai mid Februari adalah busur. Oke, mid Februari sampai Maret target. Jadi ini akan berlanjut terus teman-teman. Sampai kalian nemuin yang kecilnya. Oke. Dari Januari. Jadi Januari nanti week 1, week 2 tugas busur, W3, W4 tugas target. Oke. Ini akan kita planningin. Ini yang kita akan mappingin untuk kita bisa menyusun alur cerita gold. Karena ini akan membantu kita untuk melihat mappingnya itu seperti apa. Gold ini lagi mengerjakan tugas apa. Kenapa sih semua itu, kenapa kayak harga hari ini turun terus gitu ya. Apa sih sebenarnya yang lagi dikerjakan sama gold? Oke. Jadi gue minta teman-teman yang nonton di sini ya, kalian susun alur cerita gold dari yearly turun sampai kira-kira alur ceritanya gimana. Kalau misalnya kalian udah bisa nyusun alur cerita, trading kalian akan jauh lebih tenang. Karena kalian bisa ngukur batas-batasnya di mana menggunakan open, high, low yang tadi. Nah, maksud saya daily kan ada 24 jam. Kalau mau trade di H1 berarti kan dibagi 4 jadi sesi busur 2 target. Ya kalau H1 coba teman-teman. Nih ya. Ya. Kalau H1 bantu saya coba. Kalau H1 berarti busurnya siapa yang mengerjakan tugas busurnya? Siapa yang mengerjakan tugas targetnya? Coba. Oke, betul. M30 pertama tugas busur, M30 kedua target. Katanya 2 kali 15 menit pertama adalah busur, 2 kali 15 menit selanjutnya adalah target. Bikin pivot dari body apa sama wicknya. Dan kalian gak perlu capek-capek guys. Itu sebenarnya udah ada di tabel. Tinggal lihat tabel aja gitu. Tabel itu udah disediakan. Download di mana kok tabelnya? Di Telegram saya ada. Terus kapan dia balik ke arah hukum up misalnya dari down? Oke. Pertanyaan ya. Kapan dia balik? Dia balik dari hukum. Kapan dia balik jadi ya? Jadi hukum up dari hukum down. Ini ya. Nah, coba bantu saya ya. Apa syaratnya kalau hukumnya down? Apa syaratnya? Kapan kita bisa menentukan hukum itu down? Ketika, hukum down ketika ON lebih kecil dari OB ya.
Berarti kapan dia hukumnya up? Hukum up ketika berarti kan ketika ON lebih besar daripada OB ya. Gitu ya. Sekarang kita visualisasikan coba ya. Nih. Bentar, kita visualisasikan guys. Supaya kalian paham. Ini harus candlenya merah. Karena dia turun. Oke, turun lagi. Oke, gini ya. Kira-kira gini ya guys. Betul? Ini gini ya. Nih, oke. Kita lihat ini harga open. Ini harga open before. Ini harga open. Ini ya. Ini harga open ganti deh. Jangan Januari lah. Ini harga open Selasa. Kemarin ya. Selasa. Ini harga open Rabu. Betul? Gini ya. Karena secara hukum dia down ya. Oke? Gini kan. Tadi kan kita punya patokan bahwa kalau hukumnya down artinya high before ini. Kalau hukumnya down berarti batas busurnya sampai mana? Kurang bawah. Oh iya, tunggu. Oh, begini. Begini ya guys ya. Biar nggak dikira gap ya. Oke. Kurang bawah. Oke. Turunin. Ini yang turunin. Baik. Kalau misalnya hukumnya down, apa yang nggak boleh ditembus? HB. Betul. Mantap. Jadi ketika kita ngomong ini, oke, high before nggak boleh tembus ya. Berarti mungkin ada resisten di sini. Targetnya adalah bawah sini ya. Nih. Low before. Oke. Ini. Oke. Makanya mungkin dia akan bikinnya kayak gini. Baru closingnya seperti ini. Ini ya. Oke. Betul? Setuju? Setuju nggak? Bentuknya akan kayak gini. Oh iya, belum diganti. Terima kasih ya. Kalian sudah menonton dengan benar ya. Belum Selasa. Setuju ya? Oke. Berarti kalau kita mau sell di mana sih? Dari pivot sampai, wah, lihat nih kan. Matang. Ini ya. Nanti probably mungkin di sini ada pivot. Nih, di sini ada pivot. Pivot daily ya. Karena kita ngomongnya daily kan ini. Pivot daily sampai area nanti sini mungkin ada R1. Oke. Di sini mungkin ada, nih kita tarik sini R1. R1. Oke, di sini akan ada nanti S1 ya. Berlaku untuk semua pair, yes. Karena kalau forex itu juga floating currency change, jadi semua mengandung hukum keseimbangan. Terus kapan jadi up? Oke. Nah gini, kalau misalnya ini kayak jadi kecepatan ya. Kalau misalnya tadi kita lihat bahwa high before high Selasa ini kan nggak boleh ditabrak ya. Oke. Kalau misalnya high-nya ditabrak, nih kalau misalnya dia tidak pernah menembus high-nya, maka dia akan terus nge-break low-nya kan. Break low-nya. Sama halnya nanti ke depannya, dia akan break lagi low-nya. Targetnya kalau misalnya nanti bukanya lagi ada di sini. Nih. Kalau di sini kan dia nanti probably di sini kan. Benar? Ini adalah hari, nah ini open. Ini adalah open Kamis ya. Kita bikin simulasi lagi ya. Open Kamis. Oke. Nah, yang nggak boleh di break mana kalau gini? Ini open ini high-nya high Rabu. Kok high Rabu? Benar? Iya, high Rabu. Oke. Kemudian ini low-nya Rabu. Oke. Low Rabu. Ini ketinggian deh. Gak mau tinggi-tinggi. Udah sini aja. Biar nggak. Oke. Targetnya apa sih kalau misalnya kita ternyata opernya di sini? Jangan di sini misalnya. Karena dia udah. Ntar ya guys, gue adjust dikit nih biar nggak bingung. Ini.
Dia open di sini nantinya. Oke, open Kamis ya. Open Kamis di sini. Gitu. Open Kamis di sini. Kalau masih dia tetap, ini kan hukumnya down lagi. Karena open Rabu di sini, open Kamis di sini kan. Artinya apa? Artinya kan kita expect bahwa dia akan melakukan kayak begini lagi kan? Betul nggak? Ya kan? Oke, dia akan melakukan kayak begini lagi dong. Artinya apa? Nanti akan dia break low Rabu lagi kan? Tapi kalau misalnya yang terjadi ternyata high-nya Rabu ini di break gitu. Sehingga nanti akan ngaruh ke posisinya lagi. Sama kayak kalau misalkan perhatiin itu ada hukum perahu ya kalau nggak salah ya, bahwa pergerakan itu akan terbatas, range gold juga akan mengubah range-nya, sehingga nanti ketika terjadi ini yang kita sebut anomali, oke, kita sebut anomali, ini open di sini, kemudian pas itu dia break high Rabunya di break, jadi nanti dia tidak akan dia nggak akan break low Rabunya. Jadi mungkin dia closingnya begini, oke. Nanti akan mungkin terjadi seperti ini, sehingga nanti ini open Kamis, ini open Kamis ya. Nanti open Jumat dia akan ada di atas. Ini di open Jumat. Ketika nanti tiba-tiba ON-nya berubah jadi OB. Yes, betul. Sampai dia close di atas OB-nya baru bisa up. Kita bahas sedikit kuartal 3 ya. Tadi kan kita ngomong satu kuartal 3. Oh, kita lihat ya semester 2. Semester 2 ini hukumnya apa? Hukum up. Betul nggak? Semester 2 hukumnya up ya. Sehingga Q3 busur bawah. Q4 target. Ini busur bawah semester ya. Sehingga Q3 nih trennya tugas busur bawah buat semester 2. Oke. Nah, tugasnya tugas target atas. Oke. Sekarang kita cek ya, Q3 itu kan hukumnya down. Semester 2 saya open now 1918, open before 1826. Open before-nya kan Januari 1826. Nih guys, kita balik RPS-nya. Udah kelihatan ya. Oke, lihat ya di sini ya. Semester 2 itu open before-nya 1826 karena itu semester 1 ya, Januari 1826 kan, sama kayak open now-nya 1826. Di sini open now-nya 1918,2 ya. Jadi semester 2 hukumnya up. Berarti Q3 jadi down. Kita lihat ya, harusnya Q3 bukan jadi down ya. Q3 tugas busur bawah. Q4 tugas target atas untuk semester 2. Tapi kita turunin lagi sekarang, cek. Q3-nya hukumnya apa? Open before-nya 1967, open now-nya 1918. Berarti sejalan ya, hukumnya down. Betul? Nah, sekarang kalau kita lihat di sini, kalau 3 hukumnya down, maka Juli sampai mid Agustus tugas busur atas ya untuk quarter. Busur atas quarter. Mid Agustus sampai September ini tugas target bawah quarter. Betul? Karena kita cek Juli itu kemarin apa? Juli itu hukumnya up kan? Juli itu down kemarin ya, masalah. Bener nggak Juli down? Juli down masalah. Iya, Juli down, bener. Juli itu kemarin hukumnya down, tapi kan bertentangan. Dimana Juli harusnya naik ke atas. Juli harusnya kan naik ke atas, tugasnya busur atas kan. Tapi kan dia down. Makanya kalau kemarin kalian perhatikan, itu terjadi hukum down tapi anomali up. Anomali up itu apa? Ketika hukum down yang seharusnya high before-nya itu nggak boleh di break, ternyata di break. Tapi tetap turun hukumnya. Dia tidak merubah hukum yang ada di time frame tersebut. Karena apa? Kenapa Juli itu dibuat anomali up? Karena balik lagi, kita masih melakukan tugas quarter yang mau mengejar busur atas. Makanya kita perlu paham nyusun cerita
dari yearly. Makanya tadi kan kayak kasih PR ya, supaya kalian paham tugasnya tuh gimana gitu. Karena sekarang quarter 3 yang hukumnya down itu masih mengejar busur atasnya. Busur atas udah kelar. Tugas busur atas ya bisa jadi udah kelar, bisa jadi belum. Kan baru pivot yang kena ya. Kalau misalnya kita ngeliatkan di sini kan, lihat deh. Quarter itu high now-nya adalah 1987 gitu. Sedangkan high before-nya 2079. Apakah sudah? Ya market yang menentukan gitu. Tapi kalau kita lihat sekarang juga tarik kan bahwa sekarang pokoknya kemarin kan Juli udah anomali up. Agustus ini hukumnya apa? Cek Agustus. Open now, open before. Open now lebih tinggi dari open before. Agustus hukumnya down. Nah, karena Agustus hukumnya down, maka W1, W2 ini timing busur kan? Tugas busur bawah kan? Tugas busur bawah kan? Makanya kita sekarang ada di week 2. Lihat di itu. Week 2 kan kita kan sekarang week 2-nya masih timing busur kan? Busurnya monthly ada di mana? Kita ngelihat monthly low before-nya 1902. Maka kita ngelihat S1-nya pivotnya ada di 1947, S1-nya ada di 1908. Jadi possibility monthly akan kejar busurnya. Sekarang turun kemana? Ya kita bisa perkirakan ya ini lagi kejar busurnya monthly. Sebelum nanti timingnya monthly di week 3, week 4. Kalau Agustus kayaknya ini kan 5 minggu ya. Agustus 5 minggu. Ya betul. Sekaligus quarter 3 down sejalan dengan tugas year quarter 4 ikut busur semester 2 mengarah ke year. Tapi kalau week 2 mau naik kan harus close di 42. Iya betul. Makanya kita lihat aja nanti. Yang penting sekarang gini, masalah kelarin dulu tugasnya, ya kan? Kelarin tugasnya dulu. Nanti kita bisa ngelihat kita punya CPI besok. Kemudian Jumat juga ada HSH. Ya kan? Bisa jadi gitu. Oh, Agustus down ini yang salah karena saya copy tadi. Maaf. Gitu guys. Jadi sekarang kita masih ngerjain busur bawah. Busur monthly. Tugas monthly. Timing monthly. Ya kita so far masih coba untuk menarget busur karena timingnya timing bulan, timing down. Jadi nanti nih kita lihat ya, Juli sampai mid Agustus tugas busur atas quarter. Oke. Jadi ya kelarin timing bulannya, kemudian target atas, ngikut atas, nanti baru kita kerjain tugas quarter. Kira-kira kayak gitu. Kita lihat ya. Galak karena nyangkut buy ya. Nah itu sebenarnya ya. Itu sebenarnya seninya kita memahami copta gitu. Kita mau kalau kita misalnya salah arah, ya kita ukur. Sekarang gold ini lagi ngerjain tugas apa gitu. Berapa jauh lagi kita bisa ukur. Berapa jauh kita bisa keseret, range kita gimana. Makanya kuncinya adalah money management itu penting di sini. Karena pada dasarnya gold itu mengandung mengikuti hukum keseimbangan. Jadi kemanapun dia pergi dia pasti akan balik ke situ lagi. Selama kamu entry-nya di area yang tepat.